Hey halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Kembali lagi ke podcast CGMI. Apa tuh CGMI? CGMI itu calon guru melek intelektual. Asik. Dengan saya di sini Rahmawiyah. Kenalan dulu ya biar sayang. Sekali lagi, saya Rahmawiyah. Saya mahasiswa PPG calon guru 2024 Universitas Katolik Santo Thomas. Oke, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang dasar-dasar pendidikan Indonesia. Seperti yang kita ketahui nih, bahwa Ki Hajar Dewantara adalah salah satu tokoh pendidikan terpenting di Indonesia. Tapi saya nggak sendirian nih kali ini. Saya mengundang narasumber jauh dari kota Brastagi yang juga merupakan mahasiswa PPG calon guru Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Boleh kenalan dulu, Bu? Boleh dong. Halo, saya Citra Lestari, mahasiswa PGSD Unika Santo Thomas Medan. Unika, jaya, jaya, jaya. Oke, pembukaannya sangat semangat ya teman-teman. Apa kabarnya Bu nih hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik dan sehat. Ibu bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah ya, saya juga Bu sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Masya Allah. Allah, jadi kesibukannya apa nih Bu? Saya sibuk kuliah PPG, PPL, dan mengerjakan tugas-tugas sama dengan ibu juga. Oh iya ya. Wah, kedengaran asyik ya Bu. Sebelumnya saya mau bilang terima kasih banyak nih Bu. Di balik kesibukan ibu tersebut yang sangat sibuk, Bu Citra mau meluangkan waktu berbincang dengan saya di podcast ini. Sama-sama ya Bu. Saya memang suka menolong orang. Masya Allah, tabarakallah. Semoga dilancarkan segala urusannya Bu. Dan saya juga ya pastinya. Amin. Jadi saya nggak ujuk-ujuk nih mengundang Bu Citra sebagai narasumber. Karena profesinya sebagai mahasiswa calon guru, tentu pengetahuannya tentang pendidikan sudah banyak ya. Sangat sesuai dan masuk dengan topik podcast kita, yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang dasar-dasar pendidikan Indonesia. Nah, bagaimana nih pandangan Ibu tentang salah satu tokoh pendidikan di Indonesia ini? Oke, baik. Pandangan saya terhadap Ki Hajar Dewantara tentunya kita sebagai calon guru sangat bangga atas jasa-jasa beliau di mana banyak kontribusinya di bidang pendidikan, baik dari yang telah ia bangun, pemikirannya dan prinsip-prinsipnya dalam pendidikan. Iya, benar sekali ya Bu. Banyak sekali jasa beliau di bidang pendidikan yang patut kita hargai. Apa saja ya Bu dasar-dasar pendidikan yang beliau kembangkan? Dasar-dasar atau prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu dikenal dengan istilah Trisentra Pendidikan yang berbunyi Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso Tutwuri Handayani. Oke, jadi Bu, ketiga prinsip tersebut berarti Ing Ngarso Sung Tulodo itu di depan memberikan contoh, Ing Madya Mangunkarso di tengah membangun motivasi, dan Tutwuri Handayani itu di belakang memberi dorongan semangat ya Bu. Boleh dijelaskan Bu maksud dari ketiga prinsip tersebut? Boleh dong. Yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo, di depan memberi teladan. Artinya apa? Pendidik harus menjadi contoh dan panutan bagi peserta didik. Bukan hanya menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga menunjukkan perilaku dan karakter yang baik. Guru harus menjadi figur yang inspiratif, yang dapat diikuti dan ditiru oleh peserta didiknya. Ini mencakup aspek moral, etika, dan juga kepribadian. Lalu yang kedua itu ada Ing Madya Mangunkarso, di tengah membangun semangat. Ini menekankan pentingnya pendidik untuk memotivasi dan membangkitkan semangat belajar peserta didik. Seorang pendidik itu harus mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif, lalu memberikan dukungan dan bimbingan, serta mendorong peserta didik untuk aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran. Dan bukan hanya memberikan instruksi, tetapi juga memfasilitasi dan mengarahkan potensi peserta didik. Lalu yang ketiga itu Tutwuri Handayani,
di belakang memberi dorongan. Prinsip ini menekankan peran pendidik sebagai pendorong dan pendukung dari belakang. Pendidik harus memberikan ruang bagi peserta didik untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kemampuannya masing-masing. Nah, pendidik di sini juga berperan sebagai fasilitator yang memberikan bantuan dan arahan ketika dibutuhkan oleh peserta didik. Ini menekankan pentingnya kemandirian dan inisiatif dari peserta didik. Wow, sangat rinci dan jelas ya penjelasannya. Lalu, setelah Ibu jelaskan ketiga prinsip tersebut nih, bagaimana ketiga prinsip yang telah Ibu jelaskan tadi saling berkaitan nih dan membentuk sistem pendidikan yang utuh? Oke, ketiga prinsip tersebut saling berkaitan dan membentuk sebuah sistem pendidikan yang holistik. Ingarso sung tulodo, memberikan arah dan contoh yang baik. Ing madya mangun karso, memberikan motivasi dan semangat. Dan tutwuri handayani, memberikan dukungan dan kesempatan bagi peserta didik untuk berkembang. Nah, ketiganya ini berjalan beriringan dan saling mendukung untuk mencapai tujuan pendidikan yang ideal, yaitu membentuk manusia yang berbudi pekerti luhur, berilmu pengetahuan, dan memiliki kemampuan untuk berkarya serta berbakti kepada bangsa dan negara. Tidak ada satupun prinsip yang lebih penting dari yang lain. Ketiganya sama-sama krusial. Oke, jadi dapat disimpulkan ya, tiga prinsip utama dari Ki Hajar Dewantara ini menekankan pada pentingnya peran pendidik yang tidak hanya mendidik dengan arahan atau ujaran, tetapi juga dengan contoh, motivasi, dan dukungan untuk peserta didiknya. Begitu ya, Bu? Iya, tepat sekali. Jika mendidik dari ucapan saja itu tidak efektif ya, karena peserta didik seringkali meniru apa yang mereka lihat. Jadi, sudah sepatutnya kita sebagai pendidik itu memberikan contoh-contoh dalam pembelajaran dan perilaku yang berkarakter. Jika hanya ucapan tanpa contoh, peserta didik mungkin tidak tahu bagaimana menerapkan apa yang diajarkan. Melihat contoh nyata juga bisa memotivasi siswa untuk belajar dan berusaha lebih keras, karena mereka bisa melihat hasil yang mereka capai. Lalu prinsip dari Ki Hajar Dewantara ini juga mencakup pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Beliau percaya bahwa pendidikan harus berorientasi pada perkembangan karakter dan potensi individu. Wow, menarik sekali ya. Seperti yang Ibu katakan tadi nih, Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan harus berorientasi pada pengembangan karakter. Lalu, bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara tentang peran pendidikan dalam membantu karakter suatu bangsa? Oke, gini, Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan bukan hanya tentang transfer ilmu, tetapi juga tentang pembentukan karakter dan moral. Ia percaya bahwa pendidikan itu harus mampu membangkitkan kesadaran nasional dan juga cinta tanah air. Dalam pandangannya, pendidikan yang baik itu adalah pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan dan juga kebudayaan bangsa. Oh iya, saya jadi ingat nih Bu, sebuah kutipan dari Bapak Ki Hajar Dewantara nih. Beliau berkata, pendidikan bukan hanya untuk mempersiapkan anak menghadapi masa depan, tetapi juga untuk membentuk karakter dan kepribadian yang baik. Iya, tepat sekali Bu. Saya juga pernah baca kutipan itu pada video LMS kita. Oh iya, kita kilas balik dulu nih perjalanan pendidikan Indonesia. Tentu saja, dulu ada banyak pendekatan pada pendidikan ya di masa lalu. Nah, apa yang membedakan pendekatan Ki Hajar Dewantara ini dengan pendekatan pendidikan lainnya pada masa dulu ya, pada masa zaman dulu? Oke. Salah satu perbedaan utama adalah pendekatan humanis yang beliau terapkan. Jadi,
Ki Hajar Dewantara ini menolak metode pendidikan yang bersifat otoriter dan lebih memilih pendekatan yang melibatkan siswa secara aktif. Ia mendorong siswa untuk belajar dengan cara yang menyenangkan, sehingga mereka dapat mengembangkan kreativitas dan imajinasinya begitu. Wah, sangat menginspirasi ya Bapak Ki Hajar Dewantara ini. Saya ingat lagi nih satu kutipan lain dari Pak Ki Hajar Dewantara yang sesuai dengan jawaban Ibu tadi. Beliau berkata, pendidikan harus demokratis dan merdeka. Ki Hajar Dewantara menginginkan pendidikan yang bebas dari paksaan dan penindasan, memberikan akses yang sama bagi semua anak tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi. Iya, tepat sekali Bu itu. Setelah kilas balik tadi, kita melihat ke depan nih perjalanan pendidikan Indonesia. Sekarang kita melihat di zaman sekarang nih. Apakah ada contoh dari penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam sistem pendidikan di Indonesia saat ini? Tentu saja ada. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks pendidikan Indonesia saat ini itu sangat relevan. Kita sebagai pendidik yang tidak hanya menguasai materi pelajaran, tetapi juga memiliki karakter dan kepribadian yang baik sebagai teladan. Kita perlu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan memotivasi, yang dapat mendorong partisipasi aktif peserta didik ketika belajar. Dan kita juga perlu memberikan ruang bagi peserta didik untuk bereksplorasi, kemudian berkreasi, dan juga mengembangkan potensi dirinya. Merubah sistem pembelajaran yang terpatok pada hafalan dan ujian menuju sistem yang lebih menekankan pada pengembangan karakter, kreativitas, dan juga kemandirian peserta didik. Wow, sangat relevan ya Bu dengan kurikulum kita saat ini, yaitu kurikulum merdeka yang berpusat pada peserta didik. Seperti kutipan dari Pak Ki Hajar Dewantara juga nih, saya ngutip lagi. Tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia yang berbudi pekerti luhur, cerdas, dan terampil. Semoga kita sebagai pendidik bisa mewujudkan tujuan tersebut ya Bu. Itulah tujuan kita memperdalam ilmu di PPG Calon Guru ini ya Bu. Semoga kita menjadi salah satu ciri-ciri pendidik seperti yang Ibu jelaskan barusan. Iya, benar sekali Bu. Semoga kita bisa konsisten sampai akhir perjuangan ya Bu. Amin. Amin ya Allah. Sekian saja ya Bu, sudah sangat cukup referensi dari Ibu dan penjelasan dari Ibu sudah sangat rinci. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Citra atas diskusi yang bermanfaat ini dan pelajaran yang sangat komprehensif. Semoga kita dapat menerapkan ilmu dari Pak Ki Hajar Dewantara sebagai calon guru. Semoga doa kita semua dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dan semua yang mendengarkan. Amin. Say goodbye dulu Bu ke mendengar podcast kita. Sama-sama. Diskusi ini juga bermanfaat banget bagi saya. Amin. Semoga kita bisa menjadi guru yang profesional ya. Oke, kita yel-yel dulu Bu. Dibuka dengan yel-yel dan ditutup dengan yel-yel. Unika, Jaya, Jaya, Jaya. PGSDC, guru profesional siap mendidik. Goodbye. Oke, mantap. Oke teman-teman, sekian dari podcast ini. Semoga bisa mendengar podcast bermanfaat ini lagi ya di lain waktu dengan topik yang berbeda. Salam bahagia untuk kita semua. Goodbye.